Hai para pecinta podcast dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kali ini kita bahas mengenai sebuah cinta tak terbalas. Mungkin lebih tepatnya cinta tak terhingga. Karena kalau cinta tak terbalas sakit sih rasanya. Jadi kali ini aku bakal ceritakan gimana sih bucinnya orang tua kepada anak-anaknya. Kalian pasti tahu kan gimana harusnya sikap orang tua kepada kita. Hanya saja memang dalam beberapa kasus ada hal yang sering menjanggal dalam pikiran kita. Bagaimana membentuk sebuah kasih sayang, namun jangan sampai kasih sayang ini berubah menjadi kasih sayang yang bodoh. Nah, jadi dalam hubungan tuh pikiran serta hati itu harus searah, bukan malah berkebalikan. Contoh, kayak lu mau kasih es krim nih ke orang niatnya bagus, tapi yang lu mau kasih malah alergi sama es krim ini. Jadi kayak gak sinkron. Coba segala hal yang harus dipikirin terlebih dahulu. Jangan sampai hal yang mau disampaikan malah menjadi petaka. Sama seperti yang dilakukan orang tua kita. Emang kadang gak sejalan, bahkan sering sih. Ya gak sih? Emang namanya kalau gak sejalan tuh wajar. Namanya juga beda otak, beda tubuh, beda pikiran. Jadi searah tuh wajar lah kalau gak terjadi. Wajar juga kalau terjadi. Hal-hal yang gak sejalan ini jangan sampai kita berpikir segala sesuatu berjalan semau kita. Mungkin saja orang tua memberikan jalan dan ujungnya sama. Jangan langsung berpikir tentang hal buruknya. Cukup jalani, dan jika kalian merasa resah akan jalan yang diberi, apa salahnya berdiskusi secara tenang. Barusan aku mendengar dari psikolog, katanya segala sesuatu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan langsung marah. Mungkin saat kita menyampaikan sesuatu yang niatnya baik, tapi yang tersampaikan kesannya malah lebih menuntut orang tua kamu. Jadi kayak kamu harus menyampaikan ini secara clear. Jadi kamu tuh harus usahain. Ini ada 2 tips. Pertama, meminta izin lah. Awalnya kayak, aku tuh mau membahas ini pak, ma, ada waktu gak? Atau ma, pa, abis ini kita ngobrol ya. Jadi mereka gak kaget untuk membahasnya gitu. Jadi orang tuamu tuh udah siap untuk pembahasan itu. Selanjutnya atau yang kedua, usahakan jangan usahain jangan lakuin hal konfrontasi gitu. Kamu harus mengerti apa yang pengen mau kamu sampaikan. Biarlah kamu menjadikan diri kamu tuh target dari mereka. Paham kan? Jadi kayak dibandingin kamu menyampaikan rasa kesal, mungkin bisa kamu ubah gitu. Yang tadinya menyalahkan orang tua, kamu mending ngomongin lebih mengakui hal yang salah kamu ke dia. Jadi kamu jadikan diri lu targetnya. Jadi kita tuh harus tahu mengatur sebuah emosi. Ada baiknya daripada kita sampaikan kemarahan kita, kenapa kita gak sampaikan bagaimana khawatirnya kita kepada mereka. Mungkin hasilnya sama-sama baik, tapi mereka nangkep beda. Marah tuh gak nyeselin masalah. Gitulah kurang lebihnya. Baik, langsung aja ya. Satu kisah tentang kehidupan anak dan ayah. Stay tune dan inilah sekilas kisah. Di sebuah keluarga tinggallah seorang ayah dengan putra tunggalnya yang sebentar lagi lulus dari perguruan tinggi. Sang ibu beberapa tahun yang lalu telah meninggal dunia. Mereka berdua memiliki kesamaan minat, yakni mengikuti perkembangan produk otomotif. Suatu hari saat pameran otomotif berlangsung, mereka berdua pun ke sana melihat sambil berandai-andai. Seandainya tabungan si ayah mencukupi, kira-kira mobil apa yang sesuai budget yang akan dibeli. Sambil bersenda gurau, sepertinya sungguh-sungguh akan membeli mobil impian mereka. Menjelang hari wisuda, diam-diam si anak menyimpan harapan dalam hati.
Mudah-mudahan ayah membelikan aku mobil sebagai hadiah kelulusanku. Setelah lulus, aku pasti akan masuk ke dunia kerja, dan alangkah hebatnya bila saat mulai bekerja nanti, aku bisa berkendara ke kantor dengan mobil baru. Harapannya dengan senang. Membayangkan dirinya memakai baju berdasi, mengendarai mobil ke kantor. Saat hari wisuda tiba, ayahnya memberi hadiah bingkisan yang segera dibukanya. Dengan harap-harap cemas, ternyata isinya adalah sebuah kitab suci dibingkai kotak kayu berukir indah. Walaupun mengucap terima kasih, tetapi hatinya sungguh kecewa. Bukannya aku tidak menghargai hadiah dari ayah, tetapi alangkah indahnya bila isi kotak ini adalah kunci mobil, ucapnya dalam hati sambil menaruh kitab suci kembali ke kotak. Waktu berlalu dengan cepat. Si anak diterima kerja di kota besar. Si ayah pun sendiri dalam kesepian karena usia tua dan sakit-sakitan. Tak lama si ayah meninggal dunia tanpa sempat meninggalkan pesan kepada putranya. Setelah masa berkabung selesai, saat sedang membereskan barang-barang, mata si anak terpaku melihat kotak hadiah wisuda yang tergeletak berdebu di pojok lemari. Dia teringat itu hadiah ayahnya saat wisuda yang diabaikannya. Perlahan dibersihkannya kotak penutup, dan untuk pertama kalinya kitab suci hadiah pemberian si ayah dibacanya. Saat membaca, tiba-tiba sehelai kertas terjatuh dari selipan kitab suci. Alangkah terkejutnya dia, ternyata isinya selembar cek dengan nominal sebesar harga mobil yang diinginkan, dan tertera tanggalnya persis pada hari wisuda. Sambil berlinang air mata, dia pun tersadar. Terjawab sudah kenapa mobil kesayangan ayah dijual. Ternyata untuk menggenapi harga mobil yang hendak dihadiahkan kepadanya di hari wisuda. Segera ia pun bersimpuh dengan memanjatkan doa. Ayah, maafkan anakmu yang tidak menghargai hadiahmu. Walau terlambat, hadiah ayah telah kuterima. Terima kasih ayah. Semoga ayah berbahagia di sisinya. Amin. Sebelum aku menutup sesi kali ini, biar aku kasih pencerahan dikit. Ada dua macam manusia dalam menyikapi hidup ini. Satu, sikap orang yang pesimis, dan kedua adalah orang yang bersikap optimis. Tipe pertama yang pesimis. Bagi orang yang pesimis, kehidupannya lebih banyak disukai oleh pikiran yang negatif. Hidup penuh kebimbangan dan keraguan. Tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Kepercayaan dirinya mudah goyah dan mudah putus asa. Kalau menemui kesulitan atau kegagalan, selalu mencari alasan dengan menyalahkan keadaan dan orang lain sebagai proteksi untuk membenarkan dirinya sendiri. Padahal di dalam dirinya dia tahu bahwa betapa rapuh mental. Orang pesimis lebih percaya bahwa sukses hanyalah karena kebetulan, keberuntungan atau nasib semata. Tentu orang dengan sikap mental pesimis seperti ini, dia telah mengidap penyakit miskin mental. Jika mental kita sudah miskin, maka tidak akan mampu menciptakan prestasi yang maksimal. Dan mana mungkin nasib jelek bisa dirubah lebih baik. Tipe kedua adalah orang optimis. Bagi orang yang memiliki sikap optimis, kehidupannya didominasi oleh pikiran yang positif, berani mengambil risiko, setiap mengambil keputusan penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap. Orang optimis bukanlah karena melihat jalan mulus di hadapannya, tetapi orang yang mempunyai keyakinan 100% dalam melaksanakan apa yang harus diperjuangkan. Orang optimis tahu sadar bahwa dalam setiap proses perjuangannya pasti akan menghadapi kerikil-kerikil kecil ataupun bebatuan besar yang selalu menghadang. Orang optimis siap dan berani untuk mengatasi masalah atau kesulitan yang merintanginya. Bahkan di saat mengalami kegagalan, sesekali tidak akan membuat dia putus semangat, karena dia tahu ada proses pembelajaran di setiap kegagalan yang dialami. Tentu orang yang punya sikap mental optimis demikian adalah orang yang memiliki kekayaan mental.
dan hanya orang yang mempunyai kekayaan mental yang mampu mengubah nasib jelek menjadi lebih baik. Orang optimis itu bukan orang yang melihat jalan mulus di hadapannya, tetapi orang yang yakin 100% berani untuk mengatasi setiap rintangan yang menghadang.